Halo, salam inspirasi. Terima kasih untuk teman-teman relawan pengajar yang sudah bergabung dan menjadi keluarga besar Keluarga Inspirasi Kelas Inspirasi Jawa Timur. Relawan pengajar, ada poin utama yang harus disampaikan sebelum Anda mengajar di depan kelas. Anda sampaikan siapa nama Anda, pekerjaan Anda, kemudian daerah asal Anda, hobi, dan yang paling penting adalah mengapa Anda berada di kelas pada saat itu. Begini contohnya. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Kak Vicky. Udah kenal belum? Biar adik-adik lebih dekat dengan Kak Vicky, kenalan dulu yuk. Jadi Kak Vicky ini adalah radio broadcaster. Ada yang tahu? Penyiar radio. Nah, itu dia kerjaan Kak Vicky sehari-hari. Kak Vicky bukan asli Surabaya, tetapi dari Probolinggo. Ada yang tahu Probolinggo? Itu kota, kalau adik-adik mau ke Bali, itu pasti kan melewati Probolinggo dulu, kemudian Situbondo, habis itu Banyuwangi. Nah, Kak Vicky ada di tengah-tengah antara Surabaya dan Banyuwangi, gitu. Kemudian hobi, karena penyiar radio, hobinya mesti apa? Baca. Kemudian hobi, ngomong juga barangkali ya. Suka kenal banyak orang, ngobrol hal-hal yang mungkin bisa menambah wawasan. Nah, itu dia kerjaan Kak Vicky juga. Kemudian apalagi ya, yang pasti kalau jadi penyiar radio menyenangkan adik-adik. Jadi kalian kalau mau tahu lebih banyak tentang penyiar radio, Kak Vicky akan cerita banyak ya. Agar Anda merasa dekat dengan anak-anak, libatkan mereka dari awal acara sehingga mereka merasa terhubung dengan Anda dan dengan senang hati mengikuti pengajaran yang akan Anda berikan nantinya. Salah satu bentuk ice breaking adalah dengan games, permainan. Caranya, gajah, semut, ulat, dan ular. Ketika kita mengatakan gajah, tangan kita membuat lingkaran besar, tetapi mulut kita kecil. Ketika kita mengatakan semut, tangan kita mengatakan kecil, tapi mulut kita mengatakan besar. Begini, gajah biasanya kan besar. Ya. Oke, mulut kita mengatakan besar, tapi tangan kita kecil. 2, 3, gajah. Salah satu metode ice breaking adalah dengan mengajak anak-anak bernyanyi sebelum Anda memulai hari inspirasi Anda bersama mereka. Adik-adik, semuanya ikutin kakak menyanyi ya, biar kita semua nggak ngantuk. Setelah itu kakak akan cerita tentang hidup kakak. Tangan ke atas semua, tangan ke bawah. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya. Agar tubuh sehat dan kuat untuk memulai hari ini. Goyang kanan, goyang kiri, putar ke kiri, putar ke kanan.
Pada sesi ini Anda akan mulai menjelaskan detail pekerjaan Anda. Anda harus membuat pekerjaan Anda terlihat semenarik mungkin dan membuat mereka tertarik. Berikut ada beberapa contoh metode pengajaran dari teman-teman kelas Inspirasi Jawa Timur yang mungkin dapat Anda gunakan pada tanggal 11 November nanti. Salah satu metode dalam belajar atau menyampaikan materi adalah dengan menggunakan boneka tangan. Oke, hari ini kakak mau cerita tentang pekerjaan kakak sehari-hari. Kira-kira apa ya pekerjaan kakak? Ada yang bisa nebak? Menjual boneka. Kenapa? Itu kan boneka. Boneka. Kok koki? Kenapa kok koki? Bisa menjual boneka mungkin? Ya. Oke deh. Saya hari ini bawa satu orang teman saya. Dia katanya mau kenalan sama adik-adik semua. Adik-adik semua mau kenalan ya sama teman saya? Enggak. Bisa. Hajimemashite. Boku no namae wa Abutaro desu. Yoroshiku onegaishimasu. Ngerti nggak? Enggak. Sebenarnya Abutaro bisa sih bahasa lainnya, tapi dia mesti disentuh biar bisa bahasa lain. Ada yang mau mencoba mencolek Abutaro? Mencolek. Kurang kencang, ada yang bisa nyolek lebih kencang lagi? Lagi. Lagi. Oke. Kayaknya Abutaronya udah siap pakai bahasa baru nih. Sawadika, Chance Abu. Ini tidak ada kokonka. Ngerti nggak? Enggak. Betul. Pekerjaan kakak namanya penerjemah. Apa itu? Penerjemah itu artinya bikin kamu ngerti apa yang tadi Abutaro bilang pakai bahasa asing. Dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia, atau dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang, atau dari bahasa Jepang ke bahasa Inggris, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Alat peraga yang bisa Anda bawa saat Anda mengajar adalah alat peraga atau alat-alat yang biasa Anda gunakan dalam profesi Anda. Adik-adik, kakak sebagai cake creator akan memperagakan cara menghias pancake. Ini namanya kantong segitiga atau piping bag. Selain dimasukkan ke dalam kantong ini, akan menjadi seperti ini. Ini digunting ujungnya, kecil saja. Kita oleskan perlahan atau kita semprot di atas pancake. Ini kakak akan membuat motif batik dengan memodifikasi selai melon dan selai vanila. Setelah garis-garis seperti ini, kita geser ke atas, kita geser lagi ke bawah, kita geser ke atas, kita geser lagi ke bawah, seterusnya sampai selesai. Jadi deh motif batik. Anda juga bisa mengajak anak-anak untuk belajar secara kelompok atau bersama-sama dengan Anda mengerjakan aktivitas bersama secara berkelompok. Perhatikan saya. Adik-adik, lihat tangan kakak. Siapa di sini yang suka makan kacang hijau? Wah, yang suka makan kacang hijau semuanya berdiri di ujung kelas kita yang sebelah sini. Very good. Yang cuman yang suka, yang bukan grup kacang hijau.
Siapa di sini yang merasa cantiknya seperti Angelina Jolie? Gak ada? Brad Pitt. Oke. Berdua, Anda juga kayak Brad Pitt loh. Ayo, adik yang satu nih juga kayak Brad Pitt ya. Sekarang yang nggak ikut kacang hijau, nggak ikut Brad Pitt, kakak mau tanya, siapa di sini yang suka dibacain cerita sebelum tidur? Oh, very good. 1, 2, 3, ikut di kelompok sini. Ya. Oke. Sudah. Nah, kacang hijau nggak termasuk kelompok Brad Pitt, nggak termasuk kelompok suka cerita dongeng, ngumpul sama-sama di sini. Pada penyelenggaraan kelas inspirasi yang lalu, saya menyajikan materi di depan anak-anak dengan menggunakan metode gambar atau slideshow. Slideshow yang saya gunakan adalah slideshow seperti bercerita. Jadi saya bercerita tentang profesi saya dengan memberikan pancingan-pancingan mulai dari gambar-gambar yang sekiranya dikenal oleh anak-anak. Saya memberikan gambar mulai dari kartun sampai dengan pengalaman saya selama menjalani profesi. Salah satu gambar yang sangat menarik buat anak-anak adalah ketika saya bertemu dengan Presiden Obama. Di gambar itu saya sengaja memberikan tulisan seolah-olah Presiden Obama meninggalkan pesan kepada saya untuk diteruskan kepada anak-anak. Salah satu contohnya seperti yang di sini. Presiden Obama pada saat itu menandatangani kertas yang saya sodorkan kepada beliau. Lalu dari foto ini saya berikan tulisan kalau Presiden Obama menitipkan tanda tangannya untuk adik-adik di SDN Kerambangan. Dari situ anak-anak yang berada di depan saya begitu tertarik melihat, wow, ada orang yang di depan mereka bisa bertemu dengan presiden dari negara terbesar di dunia. Jadi, penggunaan slideshow atau gambar yang saya gunakan pada saat kelas inspirasi yang lalu memberikan gambaran yang lebih nyata kepada anak-anak bagaimana saya menjalani profesi saya dan bagaimana menariknya profesi saya. Karena dengan gambar-gambar yang saya sajikan, anak-anak dengan lebih mudah mengerti tentang profesi yang saya jalani. Relawan pengajar, Anda bisa membawa hadiah-hadiah kecil untuk menyenangkan adik-adik kita yang berani bertanya ataupun juga berani berinteraksi dengan Anda. Tidak perlu mahal, cukup hadiah yang bisa membuat anak-anak bahagia, seperti stiker, alat tulis, makanan, ataupun hasil karya Anda sendiri. Tapi ingat baik-baik, jangan pernah memberikan benda-benda tajam ataupun benda-benda yang mengandung unsur sponsor. Awas, kalau iya, saya marah. Relawan pengajar, jangan lupa untuk mengakhiri sesi Anda dengan sesuatu yang membangkitkan semangat. Ingatkan kepada mereka bahwa pendidikan adalah hal yang utama.
mengajar. Demikian tadi sedikit tips yang mungkin bisa membantu Anda di Hari Inspirasi. Semoga bermanfaat dan selamat menginspirasi.